Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya Heru Joharudin akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-8 Bahasa Indonesia, yaitu sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Tapi sebelum memulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia nikmat kesehatan kita bisa berjumpa kembali di materi bahasa Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada republiknya sendiri. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tentunya kita semua hafal ya dengan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda tahun 1928 itu berisi 3 butir, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berdasarkan putusan Kongres Pemuda yang tadi saya sebutkan, tergambar begitu tingginya nasionalisme kaum muda dan pelajar pada masa itu untuk mengangkat derajat dan martabat bahasa Indonesia tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Pemuda dan pelajar begitu berkobar semangatnya memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia di mata dunia. Seluruh bagian NKRI harus bersatu dengan tekad 28 Oktober 1928 untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga memiliki bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi seluruh elemen bangsa, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, dan bahasa daerah berkumpul menggunakan bahasa Indonesia agar terjadinya komunikasi antar sesama. Generasi milenial bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga sebagai media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi pemakai bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam pada benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia, bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun, bagaimana sekarang? Di era milenial seperti saat ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia?
salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari, keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Namun ironisnya, seiring waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di kota besar, yang terlihat gagap dalam berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada bahasa Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Keinginan mempersiapkan anak untuk memasuki era globalisasi tentu boleh-boleh saja. Namun jika itu mengorbankan jati diri bangsa, apa gunanya? Namun yang terjadi tidak seperti yang diperkirakan. Anak-anak justru semakin asing dengan bahasa lokal. Menjamurnya bahasa bilingual memperparah kondisi ini. Beberapa sekolah yang berlabel sekolah internasional bahkan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun tidak terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Contoh saja kita ambil yang sedang ngetren, yaitu kids zaman now. Jika kita telaah, kids zaman now itu terdiri dari dua bahasa ya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kids dan now itu bahasa Inggris dan zaman itu mengambil dari bahasa Indonesia. Kids zaman now ini menggantikan istilah remaja. Jadi remaja masa kini itu disebut kids zaman now. Dan yang kedua ini contohnya adalah kata woles. Woles yang menggantikan arti santai. Woles itu merupakan kebalikan dari kata slow. Slow yang mungkin bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris. Kemudian dibalik menjadi kata woles. Dan juga masih banyak istilah-istilah lain yang sebelumnya tidak terkenal menjadi booming dan banyak digunakan oleh anak-anak muda generasi milenial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Apa fungsi bahasa secara umum? Yang pertama, fungsi sebagai bahasa nasional. Berkat Sumpah Pemuda akhirnya memunculkan kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memaknai dua cara berkomunikasi, yaitu secara verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa lisan dan tulis, sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, bunyi sebagai tanda lalu lintas, sirene. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia.
Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah. Kemudian fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi fungsi bahasa yang pertama itu yaitu sebagai alat komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian fungsi bahasa secara khusus yang kedua adalah mewujudkan seni atau sastra. Bahasa berfungsi sebagai sarana dalam menyalurkan seni, misalnya puisi, novel, film, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mempelajari bahasa-bahasa kuno. Jadi ketika kita mempelajari bahasa-bahasa kuno, bahasa juga digunakan sebagai sarana dalam mempelajarinya. Seperti misalnya dalam mempelajari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, atau bahasa-bahasa yang lain. Kemudian yang terakhir, keempat, yaitu mengeksploitasi iptek. Dalam mengembangkan dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa menggunakan bahasa sebagai sarana dalam mempelajari dan mengembangkannya. Baik. Selanjutnya, di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi bahasa Indonesia merupakan majunya suatu bangsa, yang mana tidak semua bangsa memiliki bahasa nasional. Jadi kita perlu berbangga. Kemudian yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai bangsa yang maju, bangsa yang berkebudayaan, kita juga memiliki identitas nasional. Salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Jadi kita seumpama sedang bepergian ke luar kota dan kita tidak tahu bahasa lokal, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, dan itu sebagai pemersatu bangsa. Kemudian dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian selanjutnya,
Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam yang pertama, Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ditambahkan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009, pada pasal 44 ayat 1 dan disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Lembaga kebahasaan yang dimaksud tentunya adalah Badan Bahasa. Terakhir, berdasarkan penjelasan yang tadi saya sampaikan, dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Bahasa Indonesia dalam kenyataannya sekarang ini mulai redup di dalam jiwa kaum muda dan pelajar. Hal ini terlihat di masyarakat di mana mereka lebih bangga dan senang apabila mampu berbahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dicampur-campur sehingga tatanan atau ejaan yang disempurnakan tidak diindahkan lagi, yang mengarah ke tidak sesuainya tatanan itu. Di lingkungan keluarga misalnya, orang tua sudah membiasakan anak-anak untuk menggunakan bahasa asing karena bahasa asing dianggap penting di dunia pendidikan nantinya. Sehingga tidak jarang remaja sekarang enggan berbahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan sekarang Indonesia mengalami darurat atau krisis bahasa Indonesia. Baiklah, sekian materi dari saya tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Apabila ada hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.